Ya, Mas? Monggo Bapak. Oh, ya. Ini sudah bisa dimulai ya? Silakan Bapak. Ini kelihatan nggak anunya? Apa namanya? Eh, PowerPoint-nya? Kelihatan jelas. Oh ya ya. Nah, kita mulai aja. Ini tadi apa terlambat ini, mohon maaf nggih. 50 menit ke depan nggih. Nih, ya kita Injil mulai. Bapak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku semuanya, para mahasiswa, mari kita sama-sama untuk kita buka sebelum kuliah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih. Dan kita mulai bahwa untuk kuliah pada siang hari ini pas menjelang adzan ya, tapi nggak apa-apa, kita sudah sholat saya. Kita sudah sholat tadi. Kita akan bicarakan tentang masalah zikir dan juga doa ya. Dari zikir menurut agama Islam seperti apa, doa seperti apa, tuntunannya seperti apa, dan yang bisa kita lakukan nanti seperti apa. Dan sebisa mungkin malah bisa untuk membantu para pasien ya. Diharapkan bisa membantu para pasien yang sedang opnam, diajak untuk berzikir sebisa mungkin supaya bisa meringankan beban penderitaannya. Harapannya seperti itu. Karena yang namanya zikir itu kan ingat ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Aduh, mohon maaf. Enggak. Tersentuh langsung nih, lari semua. Astagfirullah. Ya. Jadi yang namanya zikir itu adalah menata kolbu menuju ilahi. Jadi kita artinya zikir itu sendiri adalah ingat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ingat itu di setiap saat, kapan saja, di mana saja kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ingat kepada kita. Itu harapannya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita, ketika kita meminta, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberinya. Itu harapannya seperti itu. Dan juga intinya daripada zikir itu untuk menenteramkan hati. Menenteramkan hati supaya hati itu betul-betul tenang dan seandainya diterapkan pada pasien, pasien yang dalam keadaan gelisah dengan zikir itu supaya tidak gelisah. Kemudian ketika pasien itu baru menderita rasanya astagfirullahaladzim, pasien itu merasa kesakitan, maka insya Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi lebih ringan beban penderitaannya. Itu harapannya. Ini mohon maaf ini lari terus ini anunya. Ya. Ya, jadi kita mengharapkan bahwa dengan zikir itu bisa meringankan beban penderitaan pasien dan juga yang melaksanakan zikir itu sendiri. Kalau yang zikir kita, ya semoga hati kita menjadi bersih dengan berzikir itu, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harapan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian ada macam-macam zikir ya di sini, ada beberapa macam zikir, ada zikir syir dan ada zikir yang disebut dengan zikir jahar. Ya, syir itu adalah yang rahasia, yang tersembunyi, yang tidak tampak. Ya, kemudian kalau jahar itu zikir yang nyata, yang kelihatan, yang dilesankan. Ya, jahar yang dilesankan. Jadi sini kan sebutkan asyuru qaulakum awwij waharu bihi innahu alaihim bidan bisyudur. Jadi maksudnya adalah dan rahasiakanlah, maksudnya sembunyikanlah atau dengan hatimu ya ucapkan ucapanmu atau nyatakan dia dengan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada atau isi hati kita semuanya. Jadi seandainya ketika kita berzikir dengan sir, dengan hati pun Allah itu Maha tahu karena wallahu alimun bima yaf'alun. Allah itu Maha mengetahui dari segala
apa yang kita lakukan. Walaupun ketika kita melakukannya, mengucapkannya, umpamanya dengan hati, Allah pun akan tahu. Dengan sir, dengan jahar, itu pun juga Allah Maha tahu. Jadi sebenarnya dengan dirahasiakan maupun dinyatakan sebenarnya boleh. Tetapi intinya adalah kalau dinyatakan tidak boleh untuk mengganggu orang lain. Kadang orang yang dalam keadaan sholat atau habis sholat itu kan kemudian berzikir, dan zikirnya ada yang keras. Nah itu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan berzikir keras sehingga akan mengganggu orang lain yang dalam keadaan sholat juga. Karena setelah sholat fardu biasanya berzikir sesaat, kemudian baru ada sholat sunnah. Nah, zikir kita itu dinyatakan tidak boleh dikeraskan itu karena bisa mengganggu daripada orang yang dalam keadaan menjalankan ibadah sholat sunnah. Nah ini yang tidak diperkenankan sebenarnya. Tapi sama-sama zikir itu sebenarnya diperbolehkan intinya. Dengan rahasia, dengan jahr atau dengan sir itu sama-sama diperbolehkan. Gitu ya. Kemudian zikir atau zakaro, gitu ya, zikir atau zakaro, artinya kan menyebut atau mengingat ya. Jadi kalau menyebut maksudnya itu dengan mulut. Kalau menyebut itu dengan mulut, yaitu dengan jahar, dengan mulut. Jadi yang kita sebut adalah biasanya zatnya atau sifatnya atau martabat atau kita munculkan ayat-ayatnya atau asma atau namanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan ucapan contohnya umpamanya ya Allah ya Syifah ya Alim, ya Allah ya Syifah ya Alim. Itu kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan dengan menyebut itu ya Allah ya Syifa ya Alim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Fatah ya Royak, ya Allah. Nah ini dengan penyebutan mengingat atau apa menyebut dengan mulut, dengan jahar. Jadi yang kita sebut adalah sifatnya atau namanya atau dengan menyebut atau membaca Asmaul Husna. Itu termasuk juga kita zikir itu artinya. Zikir dengan jahar. Tapi juga ada yang tadi disebut dengan zikir atau zakaro, zikir mengingat dengan artinya zikir siri atau zikir kolbu, zikir yang ada di dalam hati, itu tidak dimunculkan, tidak dikeluarkan kata-kata dari mulut kita, tetapi cukup dengan hati saja, dengan hati. Nah, maka kalau dengan hati berarti cukup dengan mengingat nama Allah, ya. Kemudian mengenang, merasakan bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita dan menyadari bahwa kita itu lebih kecil dibandingkan Allah maupun kekuasaan Allah. Sehingga kita bisa merasakan di dalam hati kita ketika kita saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang di dalam hati kita. Yang menyebut adalah hati. Jadi ketika menyebut Allah, Allah, Allah itu ada dalam hatinya. Bukan lesannya yang bunyi Allah, Allah, tetapi di dalam hatinya itu bunyi Allah, Allah, Allah. Bisa bersamaan dengan dentuman denyut jantung. Itu ya, itu dengan menyebut asma Allah, dengan mengingat namanya, dengan mengenang ya asma Allah tadi, kemudian merasakan kehadiran Allah, kemudian menyadari bahwa kita merasa kecil dan Allah lah yang Maha Kuasa, Allah lah yang Maha Besar, Maha Agung, dan kita hanya bisa mampu sebagai makhluk untuk menyebut atau meminta, memohon kepada Sang Khalik sebagai penciptanya. Itu ya, ini yang ada dalam hati, qalbu ya, qalbu. Kemudian selain itu juga ini zikir yang tadi saya katakan adalah zikir mulut atau zikir jahar. Zikir jahar itu memang bisa bersamaan dengan zikir qalbu. Jadi selain mulut itu mengucapkan, hati juga mengikuti itu ya. Memang yang kalau mau zikir dengan jahar itu memang hati harus mengikuti. Kalau cuman zikir di mulut saja, ya tidak akan sampai kepada Allah dan tidak mengena. Kalau hanya zikir di mulut saja, yang mengucapkan mulut saja tetapi hatinya tidak mengikuti. Yang harusnya kalau zikir jahar itu ya selain diucapkan, hati selalu mengikutinya. Itu yang benar mestinya di sini ya. Ini ya. Jadi kalau di sini disebutkan ma'syur min qauli la ilaha illallah di sini.
Jadi sendiri Rasulullah itu selalu memperbarui dari imannya dengan selalu berzikir, yaitu perbanyak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bahkan zikir ini adalah ucapan la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah itu sendiri. Jadi bahkan dengan menyebut asma Allah ini ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita betul-betul menyebutnya masuk dalam hati kita, maka dijamin Allah masuk surga. Mangkola la ilaha illallah mukhlishon dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan atau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, maka dia akan berhak masuk surga. Inilah. Nah, maka zikir itu maka bisa diucapkan, bisa di dalam hati. Kalau tadi dikatakan zikir di dalam hati, masuk dalam hati, kemudian yakin betul apa yang kita zikirkan, kita lafalkan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita hujamkan di dalam dada, dalam hati kita, dalam kalbu kita, maka insya Allah ya kita akan menjadi tenang. Kita akan menjadi lebih hatinya lebih tentram. Itu harapannya seperti itu yang namanya zikir itu. Untuk menenangkan hati. Dan selain itu juga adalah bahwa zikir ada yang disebut dengan menafikkan isbat, yaitu meniadakan Tuhan. Meniadakan Tuhan. Jadi contoh seperti ini. Ada kata-kata la ilaha illallah. Jadi yang disebut dengan zikir nafik itu mengisbatkan kalimat lam alif atau la tidak ada. Jadi kita meniadakan ilah, meniadakan sesembahan, meniadakan Tuhan kecuali Allah yang dihadirkan. Jadi saat kita berzikir itu kita menghadirkan Allah ibaratnya, menghadirkan Allah. Bahwa Allah itu berada di dalam apa? Di dalam diri kita sebenarnya. Jadi menghadirkan misalnya. Kita itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menghadap Allah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah itu menghadirkan di dalam hati kita. Karena disebutkan oleh Allah sendiri bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusia. Berarti kan sangat dekat sekali. Dengan berzikir itu, dengan menyebut nama Allah, maka insya Allah bahwa Allah itu semakin dekat terhadap kita. Dan apabila kita dekat kepada Allah, Allah dekat dengan kita, ya kita akan hatinya akan menjadi tenang, tentram, dan ketika kita memohon sesuatu, Allah pasti akan memberinya. Itu harapan seperti itu. Kemudian segala sesuatu yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga orang itu akan terdominasi oleh sesuatu itu. Jadi dengan meniadakan ilah, ya meniadakan ilah atau meniadakan Tuhan selain Allah, maka kita akan menjadi yakin bahwa hanya satu Tuhan yang ada, yaitu hanya Allah saja. Seperti halnya kalau kita eh, membaca surat Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kufuwan ahad. Kalau ini betul-betul membacanya diyakini, dimasukkan dalam hati kita, insya Allah kita akan paham betul bahwa kita itu disuruh mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwa Tuhan itu esa, satu, tunggal, dan tidak ada lain kecuali hanya Allah. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Tuhan itu adalah tempat bergantung, tempat meminta. Jadi tempat bergantung, tempat meminta, dan Tuhan tidak beranak maupun tidak diperanakkan. Dan Tuhan itu tidak akan ada yang menyamai. Siapa Tuhan itu yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud seperti itu. Jadi menafikkan atau meniadakan Tuhan selain Allah itu sendiri. Ya. Kemudian di dalam ajaran salah satu thariqah yang ada ya, zikir itu kan banyak dikembangkan dalam thariqah. Nah, ini di sini ada salah satu contoh bahwa ada yang disebut dengan kolbu di situ. Jadi ada beberapa titik ya, titik di dalam tubuh manusia itu yang perlu penyebutan di dalamnya, yang disebut dengan kolbu sampai. Kemudian yang letaknya adalah
di bawah tetek, ya, bawah tetek. Kemudian yang kedua juga disebut dengan ruhi, itu juga di kanan kirinya ya, kanan atau yang ini yang kiri. Kemudian juga disebut dengan syir. Kemudian juga disebut dengan kahfi. Ada juga yang disebut dengan af. Di sini akfa itu adalah seperti yang terletak di dalam diafragma kita. Dalam diafragma itu namanya akfa ya. Akfa. Ya, ya. Kemudian ada juga yang disebut nafs. Itu di dalam jidat kita. Kemudian ada yang disebut kol. Jadi ada 7 ya, 7. Nah, ini semua akan teraliri, terarusi dari segala apapun yang kita ucapkan saat kita zikir itu, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi ada 7, ada 7 ya. Kemudian inilah cara untuk ketika kita berzikir itu ada yang dengan pernapasan, ada yang tidak dengan pernapasan. Ada ketika kita untuk kesembuhan, zikir yang untuk kesembuhan, misalnya kepada pasien, itu ada yang kita latih dengan nafas, ada yang tidak dengan nafas. Kalau dengan nafas ada alurnya, kita tarik dari bawah, pusar, kemudian langsung ke atas, hisap, kemudian masuk di dalam eh, di ubun-ubun ya, masuk ubun-ubun, kemudian turunkan sampai ke dada kiri, ke dada kanan dan seterusnya. Nah ini pulang tarik balik, kemudian dilepas nafasnya. Kemudian ulang lagi dari bawah, tarik isap nafas, kemudian tahan sesaat, kemudian salurkan di akal pikir, di otak, kemudian langsung turunkan lagi ke rohi tadi. Dan melalui semua latifah, semua latifah, namanya titik-titik itu latifah ya. Saya kira itu. Ini seperti ini. Jadi berulang-ulang sehingga orang itu akan menjadi tenang, menjadi tentram dengan mengingat Allah dan juga melalui latifah-latifah yang ada dan juga dengan mengatur suatu pernafasan kita. Insya Allah dengan adanya itu kita akan menjadi tenang. Jadi pelan-pelan kita atur pernafasannya, tidak terlalu lama juga menahannya, hanya beberapa detik saja. Ditahan di dalam akfa tadi. Akfa itu di dekat di diafragma tadi, itu akfanya ya, akfa. Ya. Itu seperti itu contoh-contohnya dalam berzikir ya, dalam berzikir. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa ada ilaya anta masyhuti ya. Jadi di sini Tuhanku, engkaulah yang ku maksud. Maksudnya ketika kita itu berzikir, berzikir ya, berzikir untuk mengagungkan asma Allah, menyebut nama-nama Allah itu yang dituju ya hanya Allah itu sendiri yang dimaksud, bukan yang lain. Kemudian juga disebutkan wariduka matlubi, maksudnya dan ridhomu, ridho Allah yang kita cari. Jadi kita berzikir itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan minta untuk dilimpahkan dari cintanya Allah Subhanahu wa taala, maridnya Allah, makrifahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan zikir kolbu. Tadi kan dikatakan sudah ada zikir syir ini ya, zikir kolbu itu zikir syir yang tidak diucapkan dengan lesannya. Jadi di dalam dada kita, kalau tadi di dalam dada kita itu atau di akfa boleh, atau juga di ruhi atau di kolbu, di kolb tadi itu tadi berzikir. Selain la ilaha illallah juga boleh dengan menyebut Allah, Allah, Allah terus dalam hatanya, dalam kolbnya. Nah itu adalah zikir kolbu namanya. Jadi tidak diucapkan dengan lesan, tetapi hatinya yang berbunyi. Ya. Tetapi tidak boleh kemudian kita dengan tertidur dan sebagainya. Zikir itu adalah kita tetap dalam keadaan sadar. Ya. Kemudian juga disebutkan khairul dzikrillah yang tersembunyi, yang tidak tampak, yang melalui hati.
itu sebaik-baiknya. Tetapi dengan zikir kita lesan boleh enggak? Ya boleh. Seperti halnya ada zikir-zikir itu kan berbagai macam, termasuk ada yang di kampung-kampung kita itu banyak zikir yang disebut dengan tahlil. Tahlil dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah itu namanya tahlil. Kan ada orang yang biasanya tahlilan. Nah, tahlilan itu tambahan dengan bahasa Jawa ya. Tahlilan yang berasal dari kata tahlil itu. Hal itu ucapan nah itu kebanyakan dia diucapkan dengan lisan. Seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diucapkan dengan lisan. Itu namanya zikir jahr. Nah, kemudian kalau zikir jahr digabung dengan zikir qalbu, bisa enggak? Boleh enggak? Boleh. Jadi ketika dia mengucapkan lesannya, maka hatinya tetap harus mengikutinya. Mestinya seperti itu. Tetapi seandainya tidak mampu mengikuti, ya lebih baik kan dengan kita zikir dengan zikir jahr, dengan zikir apa? Khafi ya, khafi. Jadi karena sebaik-baiknya zikir itu adalah yang tersembunyi mestinya. Yang tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu didengar orang banyak dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Walaupun kalau memang bisanya hanya seperti itu, ya monggo, tidak ada suatu larangan yang mengakibatkan dusta itu enggak ada, kecuali kalau akibatnya mengganggu orang yang dalam keadaan sholat, tetapi yang tidak diperkenankan ketika saya di depan tadi mengatakan, gitu ya. Jadi kemudian zikir itu juga ada disebut dengan zikron kasiron, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada suatu batasan ketika zikir itu, kapan saja bisa dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian boleh pagi, petang, ada tuntunannya juga. Kemudian boleh juga ketika kita mau berzikir itu sambil berdiri, sambil duduk, dan berbaring. Tetap diperkenankan di dalam zikir itu. Jadi zikir tidak harus dengan duduk, boleh dengan berdiri. Zikir boleh juga dengan berbaring. Bukan tidur ya, nek tidur berarti enggak zikir gitu. Jadi berbaring di sini ya. Jadi boleh untuk berdiri, duduk, berbaring. Tetapi bagaimana yang sebaiknya zikir itu? Kalau mau zikir adalah dengan ada tata caranya adalah duduk dengan tenang dan dengan sikap baik dan juga harus berwudu terlebih dahulu, yaitu dalam keadaan suci dan bahkan suci itu suci tempat duduknya, kemudian suci pakaiannya dan suci anggota badannya. Sebisa mungkin adalah suci hatinya, sehingga ketika kita berzikir kepada Allah, Allah akan menerimanya. Itu harapannya seperti itu. Ya, kemudian kita gambarkan zikir itu seperti ini. Di atas adalah Allah Subhanahu wa taala, yang di bawah adalah sebagai seorang hamba, hamba ya kita-kita ini semuanya. Kemudian ada kita boleh enggak kita melalui wasilah. Wasilah. Wasilah itu perantara. Kalau ketika kita berzikir, sebenarnya kita kan diminta untuk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita melalui Nabi Muhammad, apa yang dimaksud dengan perantara wasilah Nabi Muhammad? Di sini adalah yang dimaksud adalah kita membaca sholawat itu. Karena sebelum kita itu berzikir, sebisa mungkin kita baca sholawat terlebih dahulu. Lah, sholawat itulah kita untuk penghantar, ya penghantarnya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini. Jadi bukan Nabi Muhammad itu yang menghantarkan, bukan, tetapi memang kita supaya membaca sholawat Nabi terlebih dahulu sebagai wasilahnya. Itu akan lebih afdol. Sebagaimana selain zikir juga doa itu pun juga harus melalui pembacaan sholawat terlebih dahulu dan diakhiri dengan sholawat juga. Itu yang paling baik. Jadi ada seperti ini gambarannya. Jadi hamba mohon kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diperkenankan boleh, juga melalui sholawat Nabi juga boleh, kemudian langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan adanya kita melalui istilahnya wasilah Nabi Muhammad SAW dengan baca sholawat, insya Allah ketika nanti di akhirat kelak itu kita akan diselamatkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu, ketika nanti di hari kiamat dan bahkan ketika di Sirat itu ketika kita di dunia ini selalu membaca sholawat Nabi, sebelum berzikir selalu membaca sholawat Nabi, maka maka
Rasulullah SAW ketika melihat kita semua umat Islam itu melalui sirat itu, dia akan membaca Allahumma salim. Allahumma salam. Ya Allah selamatkanlah mereka. Ya Allah selamatkanlah mereka. Nah ini. Jadi Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad, termasuk orang-orang Islam seperti halnya kita semuanya ini. Akan memberikan syafaat kepada orang yang mau membaca selawat. Jadi kalau perantaranya adalah orang yang sudah meninggal, bukan sholawat ya, itu nggak diperbolehkan. Umpamanya kita melalui perantara kita menyembah orang yang sudah meninggal. Supaya orang yang meninggal itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita dikabulkan, zikir kita dikabulkan. Kita datang ke kuburan dan sebagainya supaya disampaikan kita menyebut namanya dia, yaitu yang tidak diperkenankan. Atau berarti kan dia memohon kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi kalau di sini itu yang namanya wasilah Nabi Muhammad SAW itu dengan baca sholawat, itu bukan kita minta kepada Nabi Muhammad untuk menghantarkan doa kita kepada Allah, tetapi kita juga yang namanya membaca sholawat itu kan mendoakan Rasulullah SAW supaya ada suatu keselamatan dan sebagainya. Nah ini bukan merupakan suatu orang yang sudah meninggal kok diminta, bukan. Karena Nabi Muhammad SAW, kita tidak meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengabulkan, supaya Allah itu mengabulkan zikir kita dan doa kita, bukan begitu. Bedanya begitu. Kalau ini kita membaca sholawat Nabi. Ya. Kemudian, nih, kalau tadi dikatakan bahwa zikir, astagfirullahaladzim. Ya. Ini ada gangguan ini. Mohon maaf ini. Benar. Ya, jadi ada tadi zikir yang dilarang. Ya, zikir yang dilarang itu adalah zikir yang bersuara keras bisa mengganggu orang lain, itu yang tidak diperkenankan. Ya, yang tidak diperkenan itu. Tapi kalau zikir dengan suara tetapi tidak dikeraskan, kemudian dilandasi dengan hati, masih diperkenankan. Seperti hanya ini tadi sudah zikir Nabi tadi sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu kita jelaskan lagi. Ini juga sudah tadi zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah, gitu ya. Kemudian melalui akfa, kemudian melalui latifah, ya sudah. Ini peredaran zikir itu ke mana-mana nih. Semua negara sudah ada zikir, perkembangan zikir umat Islam itu sampai di mana-mana ya perkembangannya. Ya. Kemudian kita masuk ke doa ya. Masuk ke doa zikir saya kira itu intinya adalah zikir sir dan zikir jahar tadi ya, dua-duanya zikir tadi. Kemudian di sini ada perintah untuk berdoa. Sekarang tentang doa. Karena doa dengan zikir itu beda. Kalau doa itu suatu permohonan, kalau zikir itu adalah suatu pengagungan asma Allah. Berbeda. Kemudian kalau doa itu pasti ada suatu permohonan. Di sini adalah dan Tuhanmu berfirman, berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi untuk nastajib lakum, berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Di sini ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari penyembah aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi di ini harapannya adalah supaya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan selamat. Bagi orang yang tidak mau memohon kepada Allah berarti ada suatu kesombongan bagi dirinya. Ya, dan orang yang menyombongkan dirinya adalah neraka jahanam baginya. Naudzubillahi min dzalik, gitu ya. Kemudian adab untuk berdoa supaya doa kita itu dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, yaitu dimulai dengan niat ikhlas dan dengan kesabaran. Karena orang yang berdoa tanpa adanya niat maka tidak akan diterima oleh Subhanahu wa taala. Dari segala sesuatu itu harus dilalui dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari semua segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Insya Allah dengan kita niat ikhlas dari Ta'ala, dengan ketika kita memohon kepada Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan dan mengabulkannya.
dan harus dengan kesabaran, tidak tergesa-gesa ketika kita berdoa dan tidak perlu teriak-teriak kita berdoa. Doa itu harus dengan kesabaran. Ya. Kemudian harus suci hatinya juga, suci badannya, suci pakaiannya. Insya Allah dengan kesucian itu, maka Allah akan menerimanya doa itu karena Allah itu suka keindahan dan suka kesucian. Ya. Kemudian kalau bisa, yang namanya orang berdoa ya, ini gangguan terus ya. Jadi orang yang berdoa itu kalau bisa hatinya juga bersih dan anggota badannya juga bersih. Jadi kalau bisa kita makan makanan yang bersih, makanan yang halal dan toyib kalau bisa. Dengan halal dan toyib. Kalau kita halal dengan makanan yang halal, itu insya Allah apa yang kita makan itu halal, dengan cara yang halal, makanan halal, hukumnya adalah halal. Dan ketika kita mau berdoa kepada Subhanahu wa taala, kita betul-betul suci. Tapi berbeda ketika kita makan dengan makanan yang haram. Nah, maka dengan makanan yang haram itulah sehingga ketika kita mau berdoa tidak akan diterima doa kita, amal ibadah kita selama 40 hari. Karena ternyata dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa kalau kita 40 hari itu betul dibuktikan ketika saat kita mengadakan penelitian, yaitu kita teliti ternyata makanan yang masuk dalam tubuh kita itu peredarannya sampai 40 hari baru bersih. Nah, dengan adanya itu maka kalau masih ada sisa makanan yang dalam tubuh kita sebelum 40 hari pasti kita nggak akan diterima doa kita karena masih kotor, tidak suci ya tubuh kita. Ini yang diharapkan bahwa kita selalu makan makanan yang halal. Dan menyebut dan memuji asma Allah. Ini ya. Syaratnya begitu, menyebut. Pasti akan kita dahului dengan bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pasti menyebut itu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pasti kita akan selalu seperti itu. Ya. Ya, jadi kita dahului dengan memuji asma Allah, dengan memuji asma Allah itu ya. Kemudian juga membaca sholawat Nabi. Tadi sudah saya katakan bahwa kita mau berzikir, mau berdoa dengan didahului dengan sholawat Nabi sebagai penghantarnya, ya, penghantarnya. Kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangan, itu sunnah, mengangkat dua tangan. Dalam waktu yang tepat, boleh. Waktu yang tepat itu kapan? Kalau disebutkan Rasulullah SAW itu sepertiga malam, itu yang tepat. Tetapi tidak hanya itu, waktu yang tepat itu bisa di sela-sela antara adzan dan qomat. Kemudian di antara kedua khutbah Jumat, itu juga yang bagus sekali, yang dimakbulkan oleh Subhanahu wa taala. Itu doa-doa yang waktu-waktu doa yang betul-betul dikabulkan. Walaupun di luar itu juga doa itu bisa juga dikabulkan. Karena janji Allah, "Ud'u astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Berdoa hanya kepada Allah, tidak yang lain, diembel-embeli yang lain dan sebagainya. Doalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah tadi. Karena janji Allah, "Mangkola la ilaha illallah mukhlishon dakhalal jannah." Kemudian doa tidak memutuskan silaturahim. Tidak boleh kita berdoa dengan mendoakan orang lain supaya orang lain itu menjadi sakit, nggak boleh. Kemudian mohon kepada Allah, berdoa supaya orang sakit itu, orang yang tadinya kita benci, nah kemudian biar orang itu kehidupannya susah, nggak boleh juga seperti itu. Jadi nggak boleh. Jadi mendoakan yang tidak baik tidak diperkenankan. Mendoakan hal-hal yang buruk tidak diperkenankan di dalam agama ini ya. Jadi nggak boleh. Ini seperti itu. Jadi kalau kita ingin dikabulkan doanya gitu. Dan kita pun harus yakin tentang apa yang kita mohonkan. Kita harus yakin apa yang harus kita doakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita itu betul-betul dikabulkan oleh Subhanahu wa taala itu ya. Kemudian tadi dikatakan supaya dengan didahului dengan sholawat. Sholawat itu banyak sekali sebenarnya ya. Sesungguhnya doa terhenti atau antara langit dan bumi itu ya, itu kalau tidak didahului dengan sholawat Nabi gitu ya. Maksudnya harus dengan didahului dengan sholawat Nabi supaya doa kita itu tidak terhenti, bisa terangkat setinggi-tingginya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini terganggu betul ini. Ya. Ya. Kemudian mohon maaf. Sudah hampir selesai sebenarnya sih. Ya. Ini terus saja kita. Nah, ini perlu kita lihat bahwa sebenarnya
di sini ya. Tak beriman seseorang pun di antara kamu akan menjadi orang yang paling cintai, melebihi orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Ini kan di dalam hadis Bukhari ya. Ini sebenarnya intinya adalah supaya kita itu betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melebihi cintanya kita kepada orang tua kita. Tidak boleh melebihi cinta. Jadi kita itu harus betul-betul cinta kepada Allah dan cintanya kita kepada orang tua nggak boleh melebihi dari cintanya kepada Allah. Jadi yang paling utama cinta kita itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada orang tua kita, baru kepada anak-anak kita dan keluarga kita, dan baru kepada seluruh umat manusia. Itu intinya. Ya. Kemudian ini sudah terakhir ya, kita hanya bisa mengulas sebentar saja, ini termasuk salah satunya. Ini kita nanti akan kembali, maka kita perlu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat karena kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja kita tidak akan tahu. Semua orang kan pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila turja'ul amr. Milik Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan bumi seisinya, termasuk manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja, kita tidak akan dikasih tahu. Dari tanah akan kembali kepada tanah lagi. Maka mari sebelum kita kembali ke tanah lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita berzikir dan berdoa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus selalu ingat kepada Sang Pencipta, Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita itu senang, bahagia, sejahtera di dunia wal akhirah. Itu harapannya. Ya, saya kira itu. Itu ya. Jadi ini hanya mengingat saja yang terakhir, kita ingatkan yang terakhir bahwa kehidupan kita tidak akan lama. Kehidupan itu hanya sesaat saja. Dan kalau kita pulangnya kemana roh kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala roh kita ini. Ya. Jadi tetap akan kembali untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini. Ya. Kemudian selain itu juga kita ingat, ini untuk mengingatkan saja terakhir, perjalanan hidup manusia ya. Perjalanan hidup manusia itu hanya sebentar saja. Hidup manusia itu hanya sebentar, sesaat saja ini. Jadi kita lihat, garis waktu sebelum manusia ada, itu titik satu dengan yang lain itu lahir kemudian mati. Jadi batasnya tidak akan terhingga. Ketika kita sebelum dilahirkan, batas itu tak terhingga, kemudian setelah mati, batasnya juga tak terhingga. Jadi makanya ketika kita sudah mati nantinya tidak akan kembali ke dunia lagi, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan, kita perbuat selama kita di dunia ini. Gitu ya. Kemudian kita lihat hidup ini di dunia ini hanya sesaat, hanya sekali, hanya sementara, hanya sebentar saja dan tidak akan terulang lagi. Maka marilah kita banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dan kita perlu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesehatan, umur yang panjang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Itu harapannya. Jadi dari kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita untuk selalu berzikir, berdoa dan beribadah. Setelah besar kita juga harus seperti itu mempertahankan apa yang dididik oleh orang tua kita. Dan kan bahkan setelah punya ilmu kita wajib untuk mempertahankan dan juga memberikan mengajarkan kepada orang lain. Dan ingat bahwa semua orang pasti akan mengalami tua, seperti hanya gambar ini. Semakin lama dari anak kecil, remaja, semakin tua, semakin tua, semakin tua, akhirnya semakin ini. Kalau kita tuanya sampai seperti ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang. Ya, karena kami di rumah sakit banyak sekali orang yang belum istilahnya belum dewasa, bayi-bayi sudah meninggal banyak sekali. Nah, kemudian baru remaja, belum nikah pun meninggal banyak sekali. Maka kita wajib untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita diberikan panjang umur, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini terakhir ya. Ya. Ini mohon maaf dari gambaran bahwa orang yang baik dengan orang yang jahat itu berbeda. Orang yang baik insya Allah
kita akan mendapatkan keselamatan ketika kita di akhirat. Tadi ada di Sirat tadi. Di Sirat tadi itu gambaran bahwa orang yang selalu beramal soleh, berbuat baik, selalu dia itu membaca sholawat Nabi, maka tadi di bawahnya ada tulisan Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah mereka. Itu ucapan para nabi yang selalu membacakan, mendoakan, bahkan berzikir kepada Allah, ingat pada Allah dengan berdoa tadi Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim, supaya dari hamba termasuk umatnya para nabi itu sendiri diselamatkan. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW juga kita mengharap diselamatkan, maka bacalah banyak sholawat atau berzikir atau berdoa didahului dengan sholawat Nabi. Kemudian juga kita ingatkan yang terakhir, bahwa hidup ini hanya sekejap ya, hidup ini hanya sementara, tetapi banyak berisiko. Jangan karena mencari kenikmatan sesaat, tetapi mudarat akan berkepanjangan. Hidup bukan untuk sekedar hidup ya, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk menanti suatu kematian, tetapi mati itulah untuk hidup selama-lamanya, untuk bertemu Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya tulis pada saat saya opnam ya di ICU, dan ternyata betul bahwa kita itu hanya sesaat saja hidup itu. Kalau kita bisa merenungi seperti ini, insya Allah hidup kita akan lebih baik daripada sekarang ini. Karena harapan kita hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok yang akan datang harus lebih baik lagi. Supaya kita hidup itu bisa bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau waktunya sudah habis ya sudah. Kami mohon maaf ya. Saya kembalikan Mas. Mungkin dari saya begitu. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya pada beliau. Ya ini mohon maaf tadi Pertanyaan, banyak. Dok. Ya monggo. Ini dokter, mungkin untuk saat ini kan kita sering mendengar mungkin apabila kita berdoa misalnya di kuburan para wali begitu dok, mungkin doa kita akan lebih gampang diijabah begitu. Nah, kira-kira mungkin apakah memang seperti itu dokter atau bagaimana gitu? Dan mungkin ada cara dokter supaya kita itu tidak malah jatuh ke kemusyrikan begitu dok. Ya. Ya, terima kasih. Kita jawab terima kasih ya. Ketika kita berdoa, doa itu kan sebenarnya di mana saja boleh, tadi sudah kita sebutkan. Bahkan doa itu kita kan harus suci dulu, harus suci, paling enggak suci hatinya, dan juga suci tempatnya, dan pakaiannya, dan sebagainya. Dan tadi sudah menyebutkan dengan sholawat Nabi. Nah kalau kita tempatnya adalah tempat makam para wali supaya segera dikabulkan, sebenarnya tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya. Wong doa itu kan di mana saja bisa. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui dari segala apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan. Nah, kalau kita berziarah boleh nggak? Boleh berziarah. Berdoa itu tidak kemudian kita mohon kepada para wali untuk mengabulkannya doa kita, bukan untuk menyampaikan supaya para wali itu menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Kalau seperti itu adalah kita termasuk orang yang syirik. Termasuk kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suatu perantara. Melalui perantara ya. Jadi melalui perantara orang yang sudah meninggal itu tidak diperkenankan. Orang yang sudah meninggal walaupun itu Nabi juga nggak boleh kita mohon kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Itu kan sholawat Nabi itu bukan suatu permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tempat para wali. Kemudian kita mohonnya kepada para wali supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu supaya yang lebih mustajab. Nggak bisa juga. Itu akan menjadikan suatu kemusyrikan. Tetapi boleh nggak kita berdoa di sana? Boleh saja. Yang penting niat kita, innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ada para walinya itu, tetapi tetap kita mohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara siapapun, mestinya seperti itu. Ya doa itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik. Hanya dibolehkan kita berziarah. Berziarah di para wali boleh, ziarah di makam Rasulullah boleh, ziarah di mana-mana boleh. Tetapi tidak boleh kita saat berziarah kemudian berdoa, kedua mengait-ngaitkan dengan orang yang sudah meninggal, kemudian kita malah melalui perantara para wali yang sudah meninggal. Nggak boleh. Kalau mendoakan para walinya yang sudah meninggal diperkenankan, dan bahkan itu
dipersilahkan supaya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, boleh saja. Karena di situ jelas doa-doa dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal anwat. Innaka syam qaribu mujibud da'wat. Itu doa tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW seperti itu. Berarti kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa kita, dosa saya, dosanya orang-orang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Boleh itu. Nah, tetapi yang tidak diperkenankan tadi kalau doanya perantara para wali. Kemudian supaya para wali menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa seperti itu, orang yang sudah meninggal nggak bisa menyampaikan. Itu ya, saya kira itu. Jadi jangan sampai salah kaprah sehingga kita datang ke sana kemudian malah kita meminta kepada orang yang sudah meninggal untuk menyampaikan kepada Allah. Itu salah. Itu ya. Jadi seperti itu ya, Mas ya. Paham, Mas? Mungkin paham, Dok. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Dokter. Ya. Mungkin ada lagi atau sudah dirasa cukup? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan kalau zikir itu yang lebih utama yang sihir gitu ya, yang syir. mati. Kalau yang Jahr. doa itu, kalau yang doa lebih utama yang mana, Pak? Kira-kira. Ya, doa itu, kalau doa itu kan boleh untuk diucapkan dengan lisan, tetapi tidak boleh dikeraskan, tidak boleh dengan keras-keras mendoa itu. Nah, kecuali kita dalam keadaan doa bersama supaya bisa didengar orang makmumnya. Itu tadi. Ketika kita berdoa sendiri, itu tidak diperkenankan dengan suara yang keras, hanya dengan suara yang didengar oleh diri kita. Itu. Seperti hanya kalau kita sholat itu kan tidak perlu didengarkan oleh orang lain atau di samping kita, kecuali dalam keadaan berimam, dan itu pun ditentukan waktu saat sholatnya. Sholat apa dulu, ketika kita harus mengeraskan suara ataupun tidak. Nah itu, jadi doa itu pun juga begitu. Doa itu kan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu juga permohonan, hanya ditentukan dengan tata caranya tersendiri kalau sholat. Itu juga intinya adalah doa, yang namanya sholat itu. Maka doa itu tadi, kalau sendiri tidak perlu dikeras-keraskan, cukup kita yang mendengar dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Tetapi apabila kita berdoa, boleh keras apabila itu memang ada orang yang perlu mengamininya atau kita dengan doa bersama. Itu memang diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hatinya. Jadi lisan dan hatinya bersama. Selain syir juga dengan jahar, gitu ya. Kalau tadi dikatakan yang lebih utama itu adalah yang syir, itu kalau doa sendiri, Mas. Kalau doa sendiri itu memang harus tidak boleh teriak-teriak. Ketika zikir juga syir nggak usah teriak-teriak karena bisa mengganggu orang lain. Apalagi di dalam masjid ketika ada orang yang dalam keadaan sholat kemudian kita zikir dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang sholat di sampingnya pasti akan terganggu. Nah ini yang tidak diperkenankan itu, maksudnya lebih baik syir daripada jahar, gitu ya. Paham ya? Memilah-milahnya zikirnya tempatnya di mana, kapan dan waktunya. Perlu zikir, gitu ya Mas ya. Tapi kalau doa itu tapi nggak boleh hati doang Pak ya, harus ada lisannya. Ada lisan. Tapi bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kalau kita sendiri saja begitu, misalnya di dalam kamar gitu, apakah boleh dikeraskan atau tetap lebih utama yang lebih utama itu tetap ada berkomat kamit mulutnya, boleh berkomat kamit kalau doa itu. Berkomat kamit, mulut tetap bergerak. Berbeda dengan yang sir kalau zikir. Zikir sir itu mulutnya tidak bergerak. Nek doa dalam tarik doa itu tetap mulutnya berkamit, tetapi tidak menyuarakan keras. Jadi tetap ketika seperti kalau kita sholat, kalau kita sendiri, tidak perlu untuk dikeras-keraskan supaya didengar orang, nanti akan menimbulkan suatu riak atau mengganggu orang lain. Nah, ini, jadi perbedaannya di situ. Ya, jadi doa itu
Doa sendiri di dalam kamar nggak perlu keras-keras. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar ya. Tapi Coba. maaf ini agak melenceng sedikit dari Nggak topik. apa-apa, nggak apa-apa. Saya ini tentang yang sholat tidak keras-keras tadi, tapi saya pernah dengar ada hadis bahwa Umar itu sholat malamnya keras suaranya begitu, dan Rasulullah membiarkan begitu, Pak. Ya, pada saat itu sholatnya dia sendiri dan sebenarnya sudah ada teguran sebenarnya, bukan membiarkannya ya. Jadi ditegur supaya sholatnya, tapi tegurannya setelah selesai. Saat dia sholat tidak ditegur. Memang tidak ada teguran pada waktu sholat dia. Ketika dia sholat tidak ada teguran dari Rasulullah SAW, tetapi habis sholat dia ditegur Rasulullah SAW bahwa sholat itu yang baik adalah cukup didengar oleh dirinya sendiri. Nah, kecuali sebagai seorang imam. Sebagai seorang imam. Umpamanya sholat malam, kemudian ingin berjamaah, boleh juga dengan keras, tapi imamnya, bukan dirinya sendiri. Seperti itu, Mas. Jadi pada saat itu memang didiamkan oleh Rasulullah SAW karena saat itu baru menjalankan ibadah sholat. Jadi Rasulullah tidak ingin mengganggu orang dalam keadaan sholat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan setelah sholatnya itu selesai. Nah, begitu Mas penjelasannya. Baik Pak, terima kasih. Iya, iya. Monggo, apa udah dirasa cukup? Monggo, kalau belum silahkan. Ya, monggo, saya kembalikan ke panjenengan Mas. Ya, kita tutup ya. Kalau nggak ada, nih kita tutup ya. Ya, kalau nggak ada akan kita tutup untuk pelajaran pada siang hari ini tentang zikir dan doa. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini sebenarnya Anda sebagai seorang dokter nantinya bisa untuk diterapkan kepada pasien atau keluarganya. Ya, yaitu dengan cara dibimbing dengan berzikir pelan-pelan. Monggo, zikir itu kan banyak sekali ya. Nanti Anda bisa mengatakan monggo kita zikir pelan-pelan dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kalau pasien itu sudah betul-betul kritis, boleh dizikir dengan talqin namanya. Talqin, karena kalimat talqin itu penting sekali. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan lakinu mautakum la ilaha illallah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqinkanlah kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang dalam keadaan kritis dengan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan barang siapa di akhir kalimatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia berhak masuk surga. Inilah ketika kita membimbing orang sudah dalam keadaan kritis, kita bimbing dengan zikir, dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi kan seutama-utamanya zikir adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bisa diterapkan kepada pasien. Itu ya. Ya, saya kira mungkin itu yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Dan kita cukup sekian saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum